Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, Senin 8 Mei 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada kitab Mika pasal yang ketiga. Kiranya firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan yang sungguh kami alami dari hari ke hari. Biarlah semua itu menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan dinyatakan dalam hidup ketaatan akan firman-Mu. Karena itu kami mau terus dekat dengan Tuhan. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan. Kami sedia pasang telinga dan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Lebih dari semua itu, Engkau yang memampukan untuk kami dapat melaksanakannya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan membacakan dalam Mika pasal 3 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Kataku, baiklah dengar hai para kepala di Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan? Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangku. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawab daripada Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Baiklah dengarkan ini, hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel. Hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Sebab itu, oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemimpin yang benar harus memiliki belas kasihan dan respek terhadap siapa yang dipimpinnya. Pemimpin yang jahat bertindak tidak adil dan selalu memuaskan keinginan sendiri. Jika kita diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin, siapakah yang akan menjadi fokus pelayanan kita?
Dan siapkah ketika kita dipercayakan menjadi seorang pemimpin, menerima resiko bila fokus pelayanan kita sebagai pemimpin sudah mulai melenceng dari apa yang telah ditentukan? Mika mengecam dosa para pemimpin, imam, bahkan nabi yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengajar, menasehati, dan membawa umat Tuhan kepada kebenaran. Mereka hanya melayani diri sendiri, memeras kaum lemah, dan tidak berbuat adil. Karena itu, sekalipun mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menjawab mereka. Mika tetap setia pada panggilannya, menyatakan kebenaran sekalipun tidak disukai oleh banyak orang pada waktu itu. Sebaliknya, nabi palsu yang menyampaikan pesan yang enak-enak didengar oleh penguasa, Mika menubuatkan bahwa suatu hari para nabi palsu itu akan dipermalukan akibat tindakan mereka yang jahat di mata Tuhan. Mika memanggil dan memperingatkan para pemimpin jahat bahwa uang sudah menjadi tuan yang mereka layani, dan akibatnya Yerusalem bahkan bait suci pada akhirnya akan dihancurkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat kesempatan menjadi pemimpin itu ada dalam kehidupan kita, apakah di dalam sebuah pelayanan atau juga di dalam pekerjaan, kita bisa saja berperilaku seperti pemimpin-pemimpin di zaman Mika. Kita kehilangan tujuan kita sebagai pemimpin, kehilangan arah dan fokus apa yang kita mesti kerjakan. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri, mudah kecewa, mudah mengeluh, dan tidak mau melakukan tindakan yang memberikan teladan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita hanya berfokus pada diri sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita dipercayakan menjadi seorang pemimpin, marilah kita juga melihat itu sebagai anugerah Tuhan, kehormatan yang dipercayakan Tuhan untuk kita bisa memimpin, bahkan memimpin orang-orang yang dipercayakan ada di sekitar kita. Peringatan dari Nabi Mika yang ditunjukkan kepada kita agar kita melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, percayalah ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan mempercayakan kepemimpinan itu kepada kita. Minimal kita menjadi pemimpin atas diri kita sendiri, supaya diri kita diarahkan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Firman Tuhan juga mengajarkan bahwa setiap orang percaya adalah imamat rajani. Artinya kita boleh membawa orang-orang yang hidup di dalam kebenaran dan memimpin mereka untuk bisa melihat terang dan mengalami terang itu, yang tentunya di dalam Yesus Kristus. Mari kita senantiasa berfokus pada hakikat kita sebagai terang yang merupakan pemimpin bagi dunia, untuk membawa mereka masuk ke dalam terang yang ajaib di dalam Yesus Kristus. Demikian juga kita dipercayakan firman Tuhan. Maka kita sebagai seorang yang telah diurapi oleh Tuhan dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, kita memiliki satu kewajiban untuk memperkatakan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita boleh menjadi pemimpin kepada kebenaran. Orang-orang yang belum mengerti kebenaran boleh dipimpin oleh setiap orang percaya, supaya mereka pun dapat mengerti kebenaran yang terlebih dahulu kita imani dan kita percayai. Seorang pemimpin berkomitmen untuk menjalankan setiap tugas tanggung jawabnya dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun kita, ketika kita menyatakan diri sebagai seorang Kristen, Tuhan telah memberikan satu amanat bahwa kita adalah pemimpin bagi dunia untuk membawa mereka masuk ke dalam terang yang ajaib di dalam Yesus Kristus. Karena itu kewajiban bagi kita untuk memberikan teladan yang benar, memberikan satu contoh kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, dan tentunya ketika kita memimpin mereka untuk masuk dalam kehidupan yang berkenan, kita terlebih dahulu telah melakukannya, sehingga kesaksian kita
ajakan kita boleh menjadi efektif karena kita pun telah melakukannya dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kodrat menjadi seorang pemimpin itu dipercayakan kepada setiap orang percaya. Kita diurapi Roh Kudus seperti imam yang diurapi. Kita diurapi Roh Kudus seperti nabi yang diurapi. Imam dan nabi adalah pemimpin-pemimpin bangsa Israel di masa yang lalu. Dan setelah Pentakosta itu dipercayakan kepada kita, kita sebagai imam membawa manusia yang hidup dalam kegelapan untuk masuk dalam terang yang ajaib, sehingga mereka boleh berjumpa dengan Sang Penebus dan turut diselamatkan. Sementara menjadi nabi, kita boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya sedapat mungkin orang yang mendengar setiap perkataan firman yang kita taburkan, mereka pun boleh diberkati melalui semuanya itu. Itu semua dipercayakan kepada setiap orang percaya. Mari kita gunakan kesempatan itu sebagai kehormatan yang diberikan Tuhan dan laksanakan semuanya itu dengan sebaik-baiknya, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat bagi sesama. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk setiap kebaikan dan berkat Tuhan. Hari ini kami boleh dapatkan melalui firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat melaksanakannya. Kami menjadi pelaku-pelaku firman sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.